Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi dengan subtema yaitu banyaknya penduduk neraka. Ikhwan azza wa iyyakum, kita ingatkan lagi kaidah dalam berbicara masalah gaib, yaitu harus ada dasar yang valid baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini akan kita bicarakan betapa banyaknya penduduk neraka jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang masuk ke dalam surga. Betapa ramainya penduduk neraka, mayoritas manusia nanti itu berada dalam neraka, sementara yang minoritas yang masuk ke dalam surga. Hal ini ikhwah, ketika kita buat statement ataupun kesimpulan seperti ini, tentunya harus ada dasar yang valid, karena ini masalah yang akan datang, masalah yang tidak bisa kita bicarakan kecuali dasarnya, ada validitasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi akan kita bahas bagaimana betapa banyaknya penduduk neraka, manusia yang menjadi penduduk neraka. Adapun dalil-dalil yang berbicara tentang terlalu banyaknya manusia dalam neraka itu, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak ayat firman Allah, ja'atin nususu katsiratun wafiratun dallatun ala kathratin may yadkhulul nara min bani Adam. Bahwasanya banyak sekali nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan betapa banyaknya manusia itu menjadi penduduk neraka. Wa min qillati may yadkhulul jannata minhum, amin qillati may yadkhul jannah, dan sedikitnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Minhum, diantaranya, yaitu diantara dalil-dalil yang disebutkan, yaitu qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Sungguh betapa banyaknya manusia padahal walaupun engkau sudah berusaha agar mereka beriman. Artinya betapa banyaknya manusia itu yang kafir padahal engkau sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat aktsarun nas, kebanyakan manusia, mayoritas manusia. Oleh karena itu ikhwah, Allah mengatakan betapa banyaknya manusia, betapa banyaknya orang-orang kafir, betapa banyaknya manusia-manusia yang kafir padahal engkau ya Muhammad sudah berupaya dengan semaksimal mungkin agar mereka beriman. Berarti dari sini dikatakan dengan isim tafdil itu betapa banyaknya, lebih banyak. Nah, demikian. Ama aktsarun nas, sungguh betapa banyaknya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia
neraka itu banyak dihuni oleh umat manusia. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 103. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Saba, dalam surah Saba ayat 20, wa qad saddaqa alaihim iblis dhannah. Sungguh iblis telah berhasil membuat mereka yakin akan prasangkaannya, fattaba'uhu. Akhirnya karena iblis sudah berhasil membuat mereka yakin dengan persangkaan yang disebutkan oleh iblis, fattaba'uhu. Akhirnya mereka mengikuti iblis. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali hanya sedikit sekelompok orang mukmin. Kecuali hanya sedikit kelompok mukmin. Artinya ikhwah, fariq. Jadi orang mukmin sedikit, fariq. Satu kelompok. Sementara yang lain itu banyak kelompoknya. Wa qala haqqu tabaraka ta'ala li iblis. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis dalam surah Shad ayat 85, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajmain. Aku akan penuhkan neraka jahanam dengan demu dan orang-orang yang mengikutimu semuanya. Artinya neraka jahanam ini akan aku buat penuh. Penuh dari apa? Ya manusia-manusia yang mengikutimu dan engkau juga. Jadi engkau dan orang-orang yang mengikutimu itu akan memenuhi neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu sampai penuh, saking banyaknya manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Fa kullu man kafara fahuwa min ahlin nar ala kathratin man kafar min bani Adam. Semua yang kafir maka dia termasuk penduduk neraka. Ala kathrati minal kufur min bani Adam. Padahal yang kafir itu, yang mayoritas itu malah orang-orang kafir. Yang menjadi kafir adalah mayoritas umat manusia. Wa yadulluka ala kathratil kafratil wal musyrikin alladzi rafadu da'watar rusul. Dan juga dibuktikan dengan banyaknya orang-orang kafir dan musyrik yang telah menolak dakwahnya para nabi dan para rasul, annan nabiyya ya'ti fi yaumil qiyamati wa ma'ahu rahtun, di mana nanti di hari kiamat ada seorang nabi di hari kiamat nanti datang dengan membawa rahtun. Rahtun itu yaitu wahum jama'atun dunal asyrah, yaitu sekelompok orang tapi tidak sampai 10. Jadi mulai dari 3 sampai 9 telah dia. Jadi ada seorang nabi, dia datang di hari kiamat bersama umatnya. Berapa umatnya? Antara 3 sampai 9. Coba bayangkan. Berarti kalau enggak 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Demikian ikhwah. Nabi bersama dia, pengikut dia hanya 9 orang maksimal. Subhanallah. Sekian tahun berdakwah hanya segitu. Kemudian wan nabiyyu ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada juga nabi nanti dia datang di hari kiamat, pengikutnya hanya 2 orang atau 1 orang. Demikian ikhwah. Bal inna ba'dal anbiya'i ya'ti wahidan lam yu'min bih ahadun. Bahkan nanti akan datang di hari kiamat seorang nabi datang sendirian tanpa ada pengikut sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita lihat si nabi ini, si rasul ini, dia berdakwah sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, bahkan bisa juga seperti Nabi Nuh sampai ratusan tahun. Yang mengikuti dia 9 orang. Yang mengikuti dia hanya 2 orang. Bahkan ada yang tak mengikuti dia sama sekali. Artinya tidak ada seorang pun yang beriman dengan dia. Kalau kita pikir-pikir, apa Nabi ini kita katakan gak ngerti kaidah usul dakwah? Tentu kan kita gak berani mengatakan begitu. Bahkan tidak boleh katakan begitu. Seorang Nabi utusan Allah pasti mengerti bagaimana cara berdakwah. Pasti mengerti isi daripada dakwahnya. Dia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka juga mengerti apa maslahat dan mafsadat ketika berdakwah. Mereka paling paham. Mereka langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata pengikut mereka ada yang hanya 1 orang, ada yang hanya 2 orang, ada yang hanya sampai 9 orang. Nabi Nuh itu nggak sampai 100 pengikutnya. Padahal usia beliau yaitu 950 tahun.
Alfu sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurangi 50 tahun. 950 tahun. Pengikutnya nggak sampai 100. Apakah kita katakan, oh ini Nabi Nuh nggak ngerti kaidah dakwah, nggak mengerti, nggak mempertimbangkan maslahat mudarat? Ikhwah, para nabi lah yang paling tahu tentang maslahat dan mudarat. Para nabi lah yang paling tahu tentang kaidah usul dakwah. Para nabi lah yang paling tahu bagaimana cara berdakwah. Para nabi lah yang paling berilmu. Isinya pasti ilmu. Nggak akan mungkin mereka buat-buat sendiri. Tapi ternyata hasilnya sebegitu. Apakah kita katakan bahwasanya Nabi ini nggak berhasil dakwanya? Kenapa? Karena masa sekian puluh tahun dakwanya hanya berhasil hanya mendapatkan 9 orang? Masa sekian tahun hanya pengikutnya 2 orang? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya yang terpenting bagi seorang dai yaitu benar. Dia sampaikan yang benar dengan cara yang benar. Mengenai respon umat manusia, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita ingin agar orang ramai mengikuti dakwah kita, akhirnya kita menyesuaikan konten dakwahnya. Akhirnya kita menyesuaikan sehingga dakwah-dakwah yang seharusnya diucapkan akhirnya dikesampingkan. Kenapa? Untuk mendapatkan keinginan, untuk memenuhi keinginan para mad'u. Ikhwah tidak seperti itu. Ya, dakwah tidak seperti itu. Dakwah itu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan mengikuti selera orang. Dikarenakan orang-orang suka musik, maka kita katakan, ya udahlah, musik itu ya enggak haram. Karena apa? Karena masyarakat umumnya suka musik, maka kita sesuaikan. Enggak seperti itu dakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau engkau mengikuti umumnya kebanyakan orang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, dakwah itu ya harus yang benar dan sampaikan dengan cara yang benar dan sabar. Selesai. Mau orang menerima dan tidak menerima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dimintai tanggung jawab kita dalam berdakwah adalah bukan seberapa banyak orang menerimanya, tapi seberapa benar yang kamu ucapkan, seberapa sabar kamu melakukannya, seberapa pandai engkau menyampaikannya. Demikian ikhwah. Adapun hasil nggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Para nabi. Ya, para nabi. Jadi kalau kita lihat Nabi yang datang bersama dia ada hanya 9 orang, yang bersama dia ada yang 1 orang, bersama dia ada yang dua orang, ada yang dia sendiri nggak ada pengikutnya. Itu menunjukkan apa ikhwah? Menunjukkan yang kafir lebih banyak ketimbang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu ikhwah. Yang kafir lebih banyak beriman, yang kafir lebih banyak ketimbang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian fa fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, disebutkan dalam sahih Muslim dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda, uridat alayyal umam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kehadapanku umat-umat, maksudnya di hari kiamat nanti. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahit, aku melihat ada seorang nabi bersama dia sekelompok jamaah, enggak sampai 10. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulun wa rajulan, ada nabi yang bersama dia, pengikut dia, jamaah dia hanya 1 atau 2 orang. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun, dan nabi tak punya pengikut sama sekali. Wajaat nususun kathiratun tadullu ala annahu yadkhulu fin nari min bani adam 900 wa 99 min kulli alfin, dan ada disebutkan dalam banyak dalil bahwasanya yang masuk ke dalam neraka itu dari anak-anak Adam, dari manusia, yaitu dari 1000 orang, 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Dibayangkan ikhwah, 1 banding 999. Demikian perbandingan antara yang masuk neraka dengan yang masuk surga, yaitu setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Ini kan menunjukkan bahwasanya betapa banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam neraka.
Betapa sedikitnya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Berarti ikhwah, yang masuk ke dalam surga ini memang luar biasa. Orang pilihan, yang terpilih dari 1000. Masya Allah. Makanya ikhwah, kita harus fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segera untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita sedang bersaing ikhwah. Bersaing untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena dari 1000 orang hanya 1 yang berhasil masuk surga. Bayangkan, kita kalau tidak bergegas, kalau kita hanya berpangku tangan, kita khawatir kita itu termasuk yang dalam 999. Karena kemungkinan terbesar itu neraka, bukan surga. Demikian, bukan dari yang 10 satu masuk surga, bukan. 999. Itulah dia. Jadi kemungkinan besarnya berarti kan bukan surga, ikhwah. Maka kalau kita tahu seperti ini, apa tujuan kita belajar ini? Agar kita tahu berapa perbandingan penduduk neraka dengan penduduk surga. Sehingga dengan tahu begitu, kita ingin bergegas, kita ingin bersaing, kita ingin fastabiqul khairat. Kita akan bergegas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meraih yang satu orang dari yang 1000 orang itu yang masuk ke dalam surga. Kemudian wa wahidun faqat wa huwa alladzi la yadkhul fil jannah. Hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Wa qad rawal Bukhari fi sahihi an Abi Sa'id. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kitab sahih dari Abi Sa'id, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullah, Allah berkata, ya Adam. Allah berkata, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Nabi Adam akan mengatakan, labbaika wa sa'daik, ya Allah, wal khairu fi yadaik, semua kebaikan itu ada pada dirimu. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan, kemudian Allah berkata, akhrij bi'tan nar, ya Adam, keluarkan dari manusia-manusia ini orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Qala wa ma bi'ithun nar. Nabi Adam alaihissalam berkata, berapa orang ya Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Allah katakan, min kulli alfin tis'atu mi'atin wa tis'atu wa tis'in. Setiap 1000 orang, 999 orang itu masuk ke dalam neraka. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, Adam keluarkan dari umat manusia ini yang masuk ke dalam neraka. Berapa orang ya Allah? Setiap 1999 orang itu yang masuk neraka. 1 yang masuk surga. Fadzaka hina yushibus shaghir. Yang demikian itu ketika di zaman di mana anak kecil akan berubah. Ini maksud di akhir zaman. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Di saat wanita-wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara. Engkau akan lihat manusia sempoyongan, manusia itu mabuk. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk, walakinna adzaballah syadid, tapi dikarenakan azab Allah yang sangat dahsyat sedang turun menimpa mereka. Fashtadda dzalika alaihim. Mendengar hal itu para sahabat tegang. Ikhwah, siapa nggak tegang mendengar ini? Mengerikan ikhwah. Bayangkan di antara 1000 hanya 1 masuk surga. Sahabat mendengar gitu nggak bisa tersenyum. Semua tegang, wajah tegang, takut, mengerikan. Fashtadda alaihim. Menegangkan berita ini ikhwah, menegangkan. Faqalu ya Rasulullah, ayuna dzalika rajul. Langsung sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang dari yang 1000 itu ada yang 1 masuk surga. Yang 1 itu mana di antara kami? Masya Allah. Saking khawatirnya ikhwah. Itu sahabat yang Rasulullah katakan, yaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia itu yang hidup di zamanku. Summa alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, summa alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dibandingkan manusia-manusia yang lain, mutlak, selain Nabi dan Rasul ya, selain Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita bandingkan, Nabi Musa punya pengikut, Nabi Isa punya hawari pengikut,
Semua nabi punya pengikut, punya sahabat-sahabat. Jika dibandingkan dengan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat ini lebih afdal dibandingkan sahabat-sahabat nabi yang lain. Bukan dengan nabinya ya, tapi dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena Rasulullah katakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Begitupun ikhwah ketika mendengar berita ini tegang, mengerikan. Kenapa demikian? Begitulah begitulah kondisi orang yang kuat keimanannya. Mereka selalu mengkhawatirkan dirinya. Beda dengan orang-orang yang seperti zaman kita sekarang, keimanan lemah, mendengar neraka ya sudah neraka. Mendengar masalah diterimanya dan tidak amalan ya sudah, tidak ada kekhawatiran. Sahabat dikatakan seperti ini itu khawatir. Ya Rasulullah, terus dari kami-kami ini siapa nih yang masuk surga? Karena hanya satu orang ya ikhwah. Yang mereka bayangkan, loh ini berapa ratus orang ini para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Terus yang masuk surga yang mana ya Rasulullah? Saking khawatirnya ikhwah. Saking khawatirnya. Tegang pada saat itu. Menegangkan, horor. Beliau katakan, inilah yang melegakan hati para sahabat. Melegakan. Abshiru. Bergembiralah. Kenapa? Inna min Ya'jud dan Ma'jud alfan wa minkum rajulun. Karena perbandingan kalian dengan Ya'jud dan Ma'jud 1:1000. Ya, 1:1000. Ya'jud dan Ma'jud ini kan ikhwah makhluk yang kafir. Jadi perbandingan jumlah manusia dengan dengan Ya'jud dan Ma'jud dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, yaitu 1000 Ya'jud dan Ma'jud 1 orang dengan orang yang beriman. Demikian ikhwah. Jadi ya ini dapat membuat kita agak lega, walaupun nggak bisa meyakinkan kita, jangan-jangan kita nggak termasuk. Tapi dengan perbandingan jumlah ternyata memang jumlah Ya'jud dan Ma'jud nanti di akhir zaman itu sangat banyak. Perbandingan 1:1000. Itu ikhwah. Abshiru kata Rasulullah. Udah, kalian tenang. Summa qala, kemudian beliau lagi mengatakan, melanjutkan sabdanya. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni la atma'u an takunu thuluthu ahlul jannah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku ingin sekali agar penghuni neraka, agar kalian itu sepertiga penghuni neraka, sepertiga penghuni surga. Jadi Rasulullah mengatakan, aku sangat ingin sekali bahwa sepertiga penduduk neraka, sepertiga penduduk surga itu kalian. Mendengar itu fahamidnallah wa kabbarna, mendengar alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian. Ini berita gembira ikhwah. Bayangkan, dari sekian umat manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, ya, sepertiganya itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga penduduk surga. Jadi yang lainnya, yang 2/3-nya itu selain umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun bahagia. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kemudian, summa qala, kemudian beliau melanjutkan lagi. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Bahkan aku ingin agar kalian itu setengah penduduk surga. Bayangkan ikhwah, begitu miliaran manusia, setengahnya itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah yang menjadi penduduk surga itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, inna mathalakum fil umami kamathali sya'ratil bayda fi jildi thawr al aswad. Sesungguhnya perbandingan kalian dengan umat-umat yang lain itu bagaikan satu bulu putih di seekor lembu yang berwarna hitam. Bayangkan ikhwah, perbandingan sangat banyak ya. Jadi kalau kita lihat lembu hitam, ya. Jadi jumlah umat Rasulullah dibandingkan dengan
dengan yang lain selain umat Rasulullah, ya, itu perbandingannya satu bulu hitam dengan satu bulu putih dengan bulu-bulu yang tumbuh di sapi yang berwarna hitam. Itu sangat banyak, bukan hanya 1000 2000 ya perbandingannya. Mungkin jutaan ya. Satu bulu dibandingkan dengan seluruh bulu hitam yang tumbuh di kulit sapi yang berwarna hitam. Itu kan bukan 1 juta 2 juta, itu bisa jutaan, jangan-jangan miliar. Demikian ikhwah. Satu bulu berbanding dengan sekian miliar. Kemudian warawa Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa fi ba'di asfarihi, waktu itu beliau bersabda di saat beliau sedang dalam perjalanan, wa qad tafawata baina ashabihi sayrun, di mana para sahabat ini berjalan bersafar itu berkelompok-kelompok, sekelompok, dan itu ada jaraknya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian rafa'a bihataini ayataini sautah, lantas tiba-tiba Rasulullah SAW membaca 2 surat ini dengan suara lantang. Ya, berarti waktu itu Rasulullah di dalam satu kelompok, sementara kelompok yang lain itu terpisah. Tiba-tiba Rasulullah membaca 2 ayat dengan suara lantang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Rasulullah menyuarakan tiba-tiba ya, menyuarakan dengan suara lantang. Tiba-tiba ya, falamma sami'a ashabuhu dzalika hathu mutiyah. Ketika mendengar Rasulullah membacakan ayat, yang tadinya terpisah-pisah mulai ngumpul. Demikian. Mulai ngumpul. Ingin tahu apa ini? Rasulullah mengabarkan apa? Informasi apa yang akan Rasulullah SAW sampaikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat? Ilmu apa yang akan beliau sampaikan? Demikian. Ya, jadi ketika tadi pasukan ini ataupun sahabat ini berkelompok-kelompok mendengar Rasulullah membacakan 2 ayat ini dengan suara lantang, yang tadinya terpisah-pisah, yang berkelompok-kelompok, semua merapat ke kelompok Rasulullah SAW, ingin mendengar apa yang akan disampaikan Rasulullah SAW. Ayat yang dibacakan Rasulullah tadi itu Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya keguncangan yang terjadi di hari kiamat itu sangat dahsyat, luar biasa. Wa yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalian akan lihat semua wanita-wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Wa tada'u kullu dzat kullu murdi' amma arda'at tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan kalian akan lihat bahwasanya setiap wanita yang menyusui anaknya, mereka akan melepaskan anaknya. Bayangkan ikhwah. Umumnya kan kalau seorang ibu sedang menyusui anaknya, dia akan melepaskan anak ini dari susuan kecuali si anak sudah kenyang. Tapi ketika guncangan yang dahsyat terjadi, si ibu nggak peduli lagi dengan bayinya, dilemparkan bayinya, dilepaskan dari susuannya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan pada waktu itu setiap wanita yang sedang hamil itu akan menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, engkau akan lihat manusia itu akan mabuk. Wa ma hum bisukara, sungguhnya mereka bukan mabuk. Kalian akan lihat orang-orang sempoyongan. Ikhwah, kita kan bisa perhatikan ketika terjadi gempa, ya, mungkin 6 skala hektar, kita lihat bagaimana kita sempoyongan. Itu masih gempa. Sementara hari kiamat gempanya dahsyat. Saking dahsyatnya ikhwah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Zalzalah, ya, di mana gunung-gunung itu berterbangan, manusia bagaikan laron yang gunung-gunung bagaikan berterbangan, dan manusia bagaikan kapas yang dihembuskan, udah melayang. Saking dahsyatnya. Kalau gempa
biasa kita kan masih berdiri di atas tanah, walaupun takut jatuh, ya paling nggak duduk atau tidur, tapi terasa sempoyongan. Tapi pada hari kiamat, gempanya, kemudian getarannya itu luar biasa, yang menyebabkan watakunul jibalu kal farashil mabthuth, ya, watakunul jibalu idza zuzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Berarti al-qaryah mal qaryah wa ma adraka mal qaryah yauma idzin, pada waktu itu Allahu akbar, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bayangkan ikhwah, pada hari itu saking dahsyatnya hari kiamat, ya, gunung saja bagaikan kapas yang dihembuskan, saking dahsyatnya. Itu gunung, nggak ada gunung yang kecil, ikhwah. Kalau kita orang Medan, kita lihat Gunung Sibaya, kita lihat Gunung Sinabung, itu berterbangan. Gunung saja berterbangan, bagaimana dengan manusia? Begitulah dahsyatnya. Jadi kalau pada saat yang dahsyat tersebut, wanita-wanita yang sedang menyusui anaknya, dilemparkan anaknya, yang sedang hamil, gugur hamilnya. Wataran nasa sukaro, engkau akan lihat manusia mabuk sempoyongan, dahsyat. Wa ma hum bisukaro, mereka tidak sedang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi dikarenakan azab Allah yang sangat dahsyat. Karena memang ikhwah, azallahu wa iyyakum, manusia-manusia di akhir zaman itu, ikhwah, memang manusia-manusia yang banyak durhakanya. Terutama orang-orang yang menyaksikan langsung terjadinya hari kiamat. Rasulullah pernah mengatakan, ikhwah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, la taqumus saah illa ala asyrarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada masyarakat yang paling buruk. Jadi sepanjang sejarah umat manusia, maka umat manusia yang menyaksikan hari kiamatlah manusia yang paling buruk. Maksudnya bukan buruk face-nya, tapi buruk akhlaknya, buruk, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling durhaka kepada Allah sepanjang sejarah manusia, yaitu mereka yang langsung melihat hari kiamat. Dari Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, la taqumus saah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan terjadi hari kiamat hingga tidak ada lagi terdengar di muka bumi ini sebutan Allah Allah. Jadi artinya orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang nanti akan menyaksikan hari kiamat, mereka tidak ada zikir pada Allah, tidak ada terdengar dengan kalimat Allah. Kalau sekarang alhamdulillah kita masih dengar barakallahu fikum, kita masih dengar assalamualaikum warahmatullah, masih disebutkan kalimat Allah, kita masih mendengar kalimat tasbih subhanallah, kita masih mendengar kalimat alhamdulillah, ada sebutan Allah disebutkan. Demikian ikhwah, kita masih dengar la haula wala quwata illa billah, kita masih mendengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nanti di akhir zaman sebutan Allah tak terdengar lagi sama sekali. Begitu parahnya kondisi umat manusia pada waktu itu, tak terdengar lagi Allah. Jadi ini bukan dalil yang menyebutkan disunahkannya zikir Allah Allah, enggak begitu ikhwan, bukan gitu maksudnya. Kemudian dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Apa kata beliau? Bainamahum kadzalik id ba'atsallahu rihan tayyibatan fata'khudhuhum tahta abatihim fataqbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Ruha kulli mu'min wa muslim. Ketika orang-orang muslim dalam kondisi bersiap-siap ya melawan Ya'juj dan Ma'juj atau bersiap-siap di suatu tempat, maka Allah akan menghembuskan angin dan angin itu akan berhembus dari bawah ketiak orang mukmin, dan setiap orang mukmin sekecil apapun keimanannya dan orang muslim langsung meninggal dunia pada saat itu. Berarti tersisalah orang-orang kafir. Tersisalah orang-orang kafir, ikhwah. Karena orang beriman
sekecil apapun imannya, setipis apapun keimanannya, akan meninggal dunia pada saat itu. Jadi pada waktu itu berarti orang-orang mukmin serentak meninggal. Tersisalah orang-orang kafir, orang-orang durjana, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah terjadi hari kiamat. Kemudian selanjutnya fayabqa syirarun nas, tinggallah manusia-manusia durjana yang terburuk. Yataharajuna tahajjul himar, dan mereka saling membunuh. Fa'alaihim taqumus sa'ah, dan saat itulah terjadi hari kiamat, yaitu di hadapan orang-orang yang paling durhaka sepanjang sejarah umat manusia. Baik, lanjutkan. Ketika Rasulullah SAW, jadi itu adalah siksaan. Ya, hari kiamat itu merupakan siksaan yang Allah timpakan kepada umat manusia yang hidup pada saat itu. Karena memang bukan orang-orang beriman lagi, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang durjana yang beriman sudah meninggal sebelumnya. Makanya ikhwah, wataron nasa sukaro, engkau akan lihat manusia itu akan mabuk. Wa mahum bisakaro, mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi dikarenakan adab Allah yang sangat dahsyat yang ditimpakan kepada mereka, karena mereka adalah makhluk yang paling kafir sepanjang sejarah umat manusia. Kemudian, falamma sami'a ashabuhu dzalika hathu mutiyya. Ketika para sahabat yang tadinya berjalan berkelompok-kelompok, ya, Rasulullah mengucapkan 2 ayat dengan suara yang lantang, mereka mendengar, maka kelompok-kelompok yang terpisah tersebut pun akhirnya bergabung untuk mendengar apa fatwa, apa petuah, apa nasihat, apa informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafu annahu indahu qaulun yaqul. Mereka mendengar ini, mereka akan mengucapkan sesuatu. Falamma danu haulah, ketika mereka semua sudah mendekat, beliau mengatakan, atadruna ayu yaumin dzalik? Tahukah kalian itu hari apa? Artinya, tahu nggak kalian hari di mana seorang ibu tak peduli lagi dengan bayi yang disusuinya? Semua yang hamil akan gugur. Kemudian engkau akan lihat manusia-manusia akan mabuk, tetapi bukan mabuk, tapi dikarenakan azab yang luar biasa. Tahu nggak kalian kapan itu terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal dzalika yaumun yunadi Adam alaihissalam. Pada hari itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam. Fayunadihi Rabb azza wa jalla. Allah memanggilnya, fayaqul, ya Adam, ib'ats bi'tsan ilan nar. Wahai Adam, keluarkan penduduk yang akan menjadi calon penduduk neraka. Fayaqulu ya Rabb, ma bi'tsun nar. Nabi Adam berkata, memang berapa orang ya Allah? Berapa orang penduduk neraka ini? Fayaqul min kulli alfin tis'atu mi'ah wa tis'atu wa tis'ina ilan nar wa wahidun ilal jannah. Dari 1000 orang, 999 masuk ke dalam neraka dan hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Qal, berkata Imran bin Husain, fa ablasa ashabu. Sahabatnya pun tegang, hening, horor, mengerikan. Ini berita mengerikan. Hatta mau audahu duhakata bidhahakah, sampai mereka tak bisa senyum. Kita bisa bayangkan ikhwan. Falamma ra'a dzalik, melihat para sahabat terdiam, tercenung, horor, mengerikan. Ya, para sahabat bingung. Bukan bingung sih, takut luar biasa. Kita lihat bagaimana wajah-wajah orang takut. Falamma ra'a dzalik, ketika melihat wajah sahabat seperti itu, qala abshiru, bergembiralah. Wa'malu, beramallah. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yaitu innakum lama'a khaliqataini maka nata ma'asyain qatun illa kathrotah. Kalian itu berada di antara 2 makhluk, dan 2 makhluk ini jumlahnya sangat banyak. Artinya yang 1000 itu termasuk 2 makhluk ini. Jadi bukan kalian saja.
Yang 1000 itu, bilangan 1000 itu bukan hanya kalian, tapi juga termasuk dua makhluk yang jumlah mereka ini sangat banyak. Makhluk yang mana? Ya'jud dan Ma'jud. Wa man halaka min bani Adam wa man halaka min bani Adam wa bani Iblis qala fasuriya anhum. Dan yang mati dari anak Adam dan anak-anak iblis. Demikian ikhwah. Jadi yang 1000 itu ya termasuk semua umat manusia dan termasuk di dalamnya adalah Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian fasuriya anhum, mendengar itu mereka mulai bahagia, mulai tenang. Summa qala i'malu wa abshiru. Kemudian beliau mengatakan, beramallah dan bergembiralah. Fawalladzi Muhammadin biyadih, sungguh demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma antum fin nasi illa kasyamati fi janbil ba'ir. Tidaklah kalian itu, jika dibandingkan jumlah kalian dengan jumlah seluruh umat manusia, itu bagaikan satu tahi lalat dibandingkan dengan seluruh yang ada di sapi, unta. Jadi unta kan demikian besar tuh. Jumlah kalian jika dibandingkan yang lain itu perbandingannya antara seluruh badan unta itu dengan satu tai lalat. Demikian ikhwah. Au raqamah fi zira'id dabbah, atau ada satu kapalan di kaki seekor domba atau dabbah. Rawahu Ahmad at-Tirmidzi wan Nasa'i fi kitab at-tafsir fi sunanihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dalam kitab tafsirnya, mereka berdua dalam kitab tafsirnya. Wa qala Tirmidzi hadis hasanun sahih. Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Wa rawat Tirmidzi fi sunani an Imran bin Husain, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, Sunan Tirmidzi maksudnya, dari Imran bin Husain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, lamma nazalat, ketika turun ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ini yang kita baca tadi. Qala, beliau mengatakan, nazalat alai hadhil ayah wa fi safar. Ketika turun ayat ini Rasulullah sedang dalam perjalanan safar. Faqala, beliau mengatakan, atadruna ayu yaumin dzalik. Beliau bertanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian ini ayat menceritakan tentang hari apa? Qala, beliau mengatakan, qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Mereka mengatakan hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala dzalika yaumun yaqulullahu li Adam. Itu adalah hari di mana Allah berkata pada Nabi Adam, ib'ats bi'tsan nar, keluarkan calon-calon penghuni neraka. Qala ya Rabb ma bi'tsun nar. Nabi Adam bertanya, berapa orang yang akan dimasukkan dalam neraka? Qala tis'atu mi'ah wa tis'atu wa tis'una ila nar wahidun ilal jannah. Dari 1000 orang 999 masuk neraka dan yang satu masuk surga. Fa ansha'al muslimuna yabqun. Di sini tambahan, mendengar itu para sahabat nangis semua. Karena memang takut ikhwah. Faqala Rasulullah mengatakan, qaribu wasaddidu, beramallah dan mendekatlah. Fa innaha lam yakun nubuwah qatun illa kana baina yadayhi jahiliyah. Karena tidaklah para nabi itu diutus kecuali dia berada di dalam sebuah zaman jahiliyah. Qala fatu'khadh 'adadul minal jahiliyah, maka diambil juga bilangan itu dari orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kemudian fa in tammat, maka kalau memang sudah pas 1000 yang diambil dari orang jahiliyah, wa illa kamulat minal munafikin, kalau tidak akan digenapkan yang diambil dari orang-orang munafik. Wa ma mathalukum wa ma mathalukum wa mathalu umami illa kamathil raqamah fi zirad dabbah. Tidaklah permisalan kalian itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain seperti ada satu kapalan kecil di kaki unta atau tahi lalat, au kasyamati fi jambil ba'ir,
atau tai lalat di tubuh seekor unta. Demikian ikhwah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, inilah arju an takunu nisfa ahli jannah fakabbaru. Kemudian aku ingin kalian itu setengah penduduk surga. Maka para sahabat bertakbir. Summa qala wala adri aqala thulutsaini amla. Kemudian berkata Imran bin Husain, aku lupa. Aku tidak tahu apakah beliau juga mengatakan 2/3 apa tidak. Artinya kan tadi 1/3, kemudian naik 1/2, kemudian apakah ada beliau katakan 1/3, 2/3 ya gitu. Jadi si perawi lupa. Ya, demikian ikhwah. Kata Ahmad wa Imam Ahmad wa Tirmidzi hadis hasanun sahih. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qad yuqalu kaifa tujma'u hadhil ahadits wa baina ma sabata fi sahih Bukhari an Abi Hurairah qala awwala man yud'a yaumil qiyamati Adam. Lantas kalau ada yang bertanya, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis-hadis yang kita bacakan tadi, yaitu dari 1999 masuk neraka, 1 masuk surga, bagaimana dengan mengkompromikan hadis tersebut dengan hadis yang ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah mengatakan yang pertama sekali dipanggil di hari kiamat adalah Nabi Adam. Fatara azuriyatahu, maka dia pun mencari-cari anak keturunannya. Fayuqalu hadza abukum Adam. Kemudian Allah mengatakan, memperkenalkan kepada umat manusia, ini adalah ayah kalian Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'dik. Nabi Adam mengatakan labbaika wa sa'dik, wa yaqulu akhrij bi'sa jahannam min dzurriyyatik. Ya Adam, keluarkan calon penduduk neraka calon penduduk neraka dari keturunanmu. Fayaqul ya Rabb kam ukhrij. Nabi Adam mengatakan, berapa orang ya Allah akan kukeluarkan untuk penduduk neraka? Fayaqulu akhrij min kulli mi'atin tis'atu wa tis'in. Allah katakan setiap 199 masuk neraka. Berarti yang 1 masuk surga. Dari 199 masuk neraka, 1 orang masuk surga. Qalu ya Rasulullah, idza ukhidha minna min kulli mi'atin tis'atu wa tis'un, fama baqiya minna? Ketika dikatakan apabila dari 199 orang yang masuk neraka, terus apa yang tersisa dari kita? Kata para sahabat, inna min ummati fil umami kasyaratil bayadha fi thawril aswad. Kata Rasulullah, sungguhnya perbandingan jumlah kalian dengan umat-umat yang lain itu perbandingannya 1 bulu putih di kulit ataupun di lembu yang berwarna hitam. Demikian ikhwah. Lantas gimana ini? Hadis-hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imran bin Husain, ya, menyebutkan bahwasanya dari 1999 masuk neraka, 1 masuk surga. Tapi dari hadis Abu Hurairah menyatakan dari 199 masuk surga, 1 masuk neraka. 99 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini gimana cara mengkompromikannya? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat. Disebutkan seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya fal ahadisul lati taj'alu nasabah tis'atu wa tis'in yumkinu ayyuhmal ala jami dzurriyyati Adam. Adapun hadis yang dari 1999 itu masuk neraka, yang 1 masuk surga, yaitu dari seluruh anak-anak Adam, mutlak seluruh umat manusia. Ya, mutlak seluruh umat manusia. Kemudian, adapun hadis Imam Bukhari yang menyebutkan dari 199 masuk neraka, 1 masuk surga, yaitu jami'u dzurriyyatahu, semua anak-anak Adam, ma'ada Ya'juj dan Ma'juj, selain Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mengkompromikannya, para ulama mengkompromikannya, kalau perbandingan 1 dengan 999 itu perbandingan untuk seluruh umat manusia, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Itu yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Tetapi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyebutkan angka 99 masuk neraka, 1 masuk surga, itu adalah seluruh anak-anak Adam
ya selain Ya'jud dan Ma'jud. Karena ikhwah seperti yang kita katakan tadi bahwasanya 1000 Ya'jud dan Ma'jud satu orang, itu perbandingannya 1000 banding 1 antara umat manusia yang Ya'jud dan Ma'jud dengan manusia yang lain. Itu ikhwah. Makanya ya, jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis ini dengan dua angka yang 999 dengan 99. Demikian juga yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan wa yahtamilu an taqa qismatun marataini maratun min jami' umam qabla hadhil ummah. Kemungkinan kata beliau bahwasanya bilangan yang pertama itu jika dibandingkan dengan semua umat, fayakunu min kulli alfin wahidun finnar. Dengan demikian dari 1000 hanya satu masuk neraka. Wa maratan min hadhil ummah, dan hadis yang kedua hanya khusus umat Islam saja. Fayakulu min kulli alfin asyarah. Dengan demikian di setiap 1000 satu orang. Di setiap 1000 ada 10 orang. Karena setiap 100 orang satu yang masuk surga. Demikian ikhwah. Jadi di sini Ibnu Hajar mengatakan untuk seluruh umat manusia perbandingannya setiap 1000 satu yang masuk surga. Adapun kalau bilangan untuk umat Islam saja, umat Muhammad saja, dari 100 satu yang masuk surga. Jadi dengan demikian tidak ada pertentangan. Jadi intinya ikhwah adalah pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu betapa banyaknya penduduk neraka itu. Demikian. Sampai demikian hebat jauhnya perbandingan. Dari 1000 hanya satu yang masuk surga. Dari umat Muhammad dari 100 hanya satu yang masuk surga. Makanya ikhwah Rasulullah katakan i'malu saddidu wa qaribu. Oleh karena itu kita harus banyak beramal. Kita berusaha, kitalah yang menjadi orang yang berhasil untuk masuk dalam surga. Kitalah orang yang berjaya. Kitalah orang yang mendapatkan kejayaan yang luar biasa. Karena persaingan dari salah seorang hanya satu yang masuk surga dari kalangan umat Muhammad SAW. Untuk umat semua dari 1000 orang hanya satu yang masuk surga. Makanya ikhwah, kita yang Allah Subhanahu wa taala masih beri rezeki, menghirup udara, masih hidup, di mana dalam kehidupan inilah kita bisa mendapatkan keistimewaan tersebut. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk hidup, di sana kita bisa lebih meningkatkan kebaikan kita, meningkatkan amalan soleh kita, dan memperbanyak istighfar sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan yang satu tadi di antara yang 100 dari kalangan kaum muslimin, satu dari yang 1000 dari kalangan seluruh umat manusia. Tergantung kita sekarang. Apakah kita mau fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk mendapat kebaikan, atau berlomba untuk bersegera untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah, para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Jazakumullahu khairan wa barakallahu Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo. Baik, nampaknya belum terhubung. Akan kita bacakan dari pesan singkat. Bismillah, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa 999 itu masuk ke dalam neraka. Apakah yang satu masuk ke dalam kategori surga itu termasuk hamba Allah yang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah? Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi saya baru terfikir ya,
apakah yang masuk neraka 999 itu yang masuk neraka yang kekal dalam neraka, ataukah juga umat manusia yang masuk neraka, termasuk juga dalamnya yang masuk neraka, kemudian setelah itu masuk ke surga. Demikian. Terus yang satu ini bagaimana? Untuk yang satu ini Allahu a'lam bissawab. Untuk yang satu ini adalah Allahu a'lam bissawab, mereka yang tidak masuk ke dalam neraka. Yang tidak masuk ke dalam neraka. Jadi langsung ke surga. Hanya saja Allahu a'lam, yang ini saya nggak tahu ya. Allahu a'lam terkait dengan ini yang 999 orang ini, apakah semuanya kekal dalam neraka ataukah yang juga termasuk yang nanti akhirnya akan setelah dari neraka akan dikeluarkan ke surga. Allahu a'lam bishawab. Enggak tahu. Syukran jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat bagi penanya. Akan kita coba angkat kembali dari layanan telepon. Halo. Nampaknya belum terhubung. Selanjutnya akan kita bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya perihal orang-orang yang tidak kekal di dalam neraka Ustadz. Apakah berapa lama waktu orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka Ustadz sampai akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, mengenai orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang tidak kekal, yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, ikhwah, lamanya mereka dalam neraka itu tergantung dengan dosa yang pernah mereka lakukan semasa dunia. Semakin banyak dosa yang dia lakukan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama tinggalnya di dalam neraka. Semakin sedikit dosa yang mereka lakukan yang membuat mereka masuk ke dalam neraka, maka lamanya dalam neraka juga semakin sedikit, artinya semakin sebentar. Nah, itu tergantung dengan dosa-dosa yang ketika di akhirat nanti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang punya dosa tapi diampuni. Beda ya, selain dosa syirik dan dosa kufur. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik tapi masih mengampuni dosa-dosa selain syirik. Jadi kalau dosa-dosa yang pernah dilakukan ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak lagi dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena Allah ampuni. Tapi ada orang-orang yang memang Allah tak ampuni dosanya, karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mengampuni selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi ada yang diampuni, akhirnya yang seharusnya dia masuk neraka akhirnya masuk surga. Ada yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sebab Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Taib. Yang tidak diampuni ini ada yang banyak dosanya, ada yang tidak. Kalau dia banyak berarti berarti dia dalam neraka semakin lama. Demikian ikhwah. Yang sedikit berarti dia semakin sebentar. Ada yang azabnya ringan tapi dia kekal dalam neraka. Siapa itu ikhwah? Seperti Abu Thalib. Karena dia kafir, tidak Islam, dia kekal dalam neraka. Konsep Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang yang kafir dan musyrik, murtad dari Islam, maka dia kekal dalam neraka. Demikian ikhwah. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Tapi azabnya lebih ringan dibandingkan yang lain. Apa itu? Disuruh pakai sendal, neraka menggelegak kepalanya. Demikian. Tapi ingat, dia kekal karena dia kafir. Demikian ikhwah. Walaupun azabnya itu lebih ringan dibandingkan yang lain, tapi karena dia kufur, maka dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Adapun seorang muslim yang mungkin azabnya lebih parah, lebih berat dibandingkan Abu Thalib, tapi karena dia seorang muslim, maka suatu hari akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga yang nanti akan kita bicarakan penduduk neraka yang masuk ke dalam surga itu bagaimana kondisinya dan apa dinamakan mereka itu.
Tapi ikhwah azallahu ikum, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Dan bilang kurang, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.